Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu Lela, selaku dosen manajemen, dan selamat malam kepada teman-teman yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Kisha Livia Pangestika dengan NIM 6420751 dari kelas 641A11. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen marketing. Manajemen marketing adalah sebuah kegiatan penganalisisan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam sebuah program pengelolaan perusahaan. Adapun program-program tersebut ditujukan untuk menciptakan dan memelihara keuntungan sehingga tujuan jangka panjang perusahaan bisa tercapai. Simpelnya, marketing adalah serangkaian proses perencanaan, analisis, dan pelaksanaan tentang pemasaran yang menghasilkan strategi pemasaran sehingga suatu produk bisa sampai ke pembeli. Fungsi dari manajemen marketing yaitu yang pertama, pendistribusian. Fungsi pendistribusian sangat penting karena berperan memperkenalkan produk Anda kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat tertarik dan membeli produk itu. Tanpa fungsi itu, sebagus apapun produk Anda tidak menjadi berharga jika masyarakat tidak mengetahui produk Anda. Yang kedua, ada jual beli atau trading. Sejatinya fungsi jual beli merupakan hakikat dari manajemen marketing. Alasannya karena perusahaan memperoleh keuntungan dari jual beli produk. Fungsi jual beli memberikan manfaat untuk produsen dan konsumen. Keuntungan bagi perusahaan berupa profit dari hasil perniagaan produk. Sementara manfaat untuk konsumennya ini dapat memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga ada penyediaan sarana. Fungsi ini berkaitan dengan berbagai aspek demi mencapai kelancaran produksi seperti pergudangan, komunikasi, dan penyortiran produk terstandar. Yang keempat ada melakukan riset. Melakukan riset yaitu perusahaan harus meriset tentang produk yang dibutuhkan pasar. Dengan begitu, perusahaan mengetahui manajemen marketing yang tepat untuk menjual produk tersebut. Dan yang kelima ada pemrosesan. Fungsi pemrosesan yaitu memberikan nilai tambah pada suatu produk sehingga harganya lebih tinggi. Yang selanjutnya yaitu karakteristik manajemen marketing. Sebagian masyarakat menganggap sama antara pemasaran dan penjualan, padahal keduanya jelas berbeda. Ruang lingkup pemasaran lebih luas dan dinamis daripada penjualan. Selain itu, penjualan merupakan bagian dari pemasaran. Karakteristik pemasaran meliputi 8 hal berikut ini. Yang pertama, berfokus pada keinginan konsumen. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan konsumen, menentukan produk, serta menjual produk dan memperoleh profit. Yang keempat, berorientasi pada pasar eksternal. Yang kelima, motivasi utama berupa kebutuhan konsumen. Yang keenam, segmen pasar memengaruhi harga dan harga menentukan biaya. Yang ketujuh, tujuan utama perusahaan adalah konsumen. Yang kedelapan, mengubah kebutuhan konsumen menjadi suatu produk. Yang selanjutnya adalah tujuan manajemen pemasaran. Yang pertama, menciptakan demand atau permintaan. Tujuan manajemen pemasaran salah satunya adalah menciptakan permintaan melalui berbagai cara. Membuat cara yang berhubungan untuk mengetahui selera konsumen dan preferensi konsumen terhadap barang atau jasa yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, meningkatkan keuntungan. Tim pemasaran merupakan satu-satunya tim yang menghasilkan pendapatan untuk perusahaan. Keuntungan yang cukup harus diperoleh sebagai hasil penjualan barang atau jasa yang ingin memuaskan. Apabila perusahaan tidak menghasilkan keuntungan, maka perusahaan tersebut tidak akan mampu bertahan. Selain itu, keuntungan juga diperlukan untuk pertumbuhan dan menganeka-ragamkan perusahaan. Yang ketiga, menciptakan pelanggan baru. Perusahaan didirikan untuk menjual produk atau jasa kepada pelanggan. Oleh sebab itu, konsumen adalah dasar dari sebuah bisnis perusahaan. Konsumenlah yang memberikan pendapatan kepada perusahaan dan menentukan apa yang akan dijual perusahaan. Menciptakan konsumen baru itu artinya mengeksplorasi dan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan secara lebih luas. Jika suatu perusahaan ingin maju dan bertahan dalam bisnis, menciptakan pelanggan baru menjadi hal yang krusial. Maka perlu analisis dan memahami keinginan konsumen. Yang keempat, memuaskan pelanggan. Menciptakan konsumen baru tidak cukup. Perusahaan harus mengembangkan dan mendistribusikan produk, barang, atau jasa yang memenuhi ekspektasi pelanggan untuk memberikan kepuasan.
Jika konsumen tidak puas, maka bisnis tidak akan dapat menghasilkan pendapatan untuk memenuhi biaya dan untuk mendapatkan pengembalian modal yang wajar. Konsumen atau pelanggan yang puas bukan berarti hanya membeli barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen. Mereka juga akan melakukan rekomendasi kepada orang-orang terdekat mereka dan membuat barang atau jasa yang dipasarkan semakin dikenal oleh banyak orang. Yang kelima, mencitrakan produk yang baik di mata publik. Membangun citra produk yang baik di masyarakat menjadi tujuan manajemen pemasaran lainnya. Apabila tim pemasaran menyediakan barang dan jasa berkualitas kepada konsumen dengan harga yang wajar, tentu akan menciptakan citra yang baik pada konsumen. Yang selanjutnya, konsep manajemen pemasaran. Menurut Kotler, tahun 1997 menerangkan 5 konsep alternatif dalam manajemen pemasaran, yaitu yang pertama, konsep produksi. Konsep reduksi merupakan konsep bahwa konsumen atau pelanggan akan menyukai produk yang tersedia dan harga terjangkau, serta manajemen harus berusaha keras untuk memperbaiki produksi dan efisiensi distribusi. Konsep ini merupakan falsafah paling tua yang digunakan dalam penjualan. Konsep ini masih berlaku pada situasi apabila permintaan akan produk lebih besar dari penawarannya, dan terjadi apabila biaya produk lebih tinggi dari perbaikan produktivitas diperlakukan untuk menurunkannya. Yang kedua, konsep produk. Konsep bahwa konsumen akan menyukai produk bermutu terbaik dan sifat paling inovatif bahwa perusahaan harus mencurahkan energi untuk terus-menerus melakukan perbaikan produk. Yang ketiga, konsep penjualan. Konsep bahwa konsumen tidak akan membeli produk perusahaan dalam jumlah yang cukup, kecuali perusahaan mengadakan usaha penjualan dan promosi berskala besar. Konsep ini biasanya dilakukan pada barang yang mungkin tidak terpikirkan untuk dibeli konsumen, contoh asuransi. Industri ini harus mahir dalam melacak calon konsumen dan menjual manfaat produk ke konsumen dengan tujuan menjual barang atau jasa yang perusahaan buat, bukan produk apa yang dibutuhkan konsumen. Yang keempat, konsep pemasaran. Konsep pemasaran ini berkeyakinan pada pencapaian sasaran organisasi, tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar, sasaran, dan penyampaian kepuasan didambakan itu lebih efektif dan efisien daripada pesaing. Konsep pemasaran mulai diberlakukan karena penjualan mulai turun, pertumbuhan produk melambat, pola pembelian yang berubah, persaingan yang meningkat, serta biaya penjualan meningkat. Yang kelima, konsep pemasaran berwawasan sosial. Konsep pemasaran berwawasan sosial berarti konsep bahwa perusahaan harus menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar serta menyerahkan kepuasan yang didambakan itu secara lebih efektif dan efisien daripada pesaing, dengan cara yang bersifat memelihara atau memperbaiki kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Konsep ini mengajak pemasar membangun pertimbangan sosial dan etika dalam praktik pemasaran mereka. Hal ini guna menyeimbangkan dan menyelaraskan 3 faktor utama yang penting, yaitu laba perusahaan, pemuas keinginan konsumen, dan kepentingan publik. Istilah manajemen pemasaran. Beberapa istilah yang sangat penting dalam konteks pemasaran diantaranya produk, yaitu segala hasil kerja manusia yang dapat ditawarkan kepada manusia lainnya, baik berupa barang, jasa, atau ide. Konsumen akan menyukai suatu produk yang menawarkan mutu terbaik, kinerja terbaik, dan sifat terbaik sehingga suatu perusahaan harus memfokuskan diri pada perbaikan produk yang terus-menerus. Menyukai produk yang mudah diperoleh dan sangat terjangkau sekali karenanya manajemen harus berfokus pada perbaikan efisiensi produk dan distribusi. Nilai, yaitu perkiraan konsumen atas suatu produk untuk kepuasan mereka, apa yang dirasakan atau yang diinginkan, perbedaan antara nilai dan dinikmati pelanggan karena memiliki penggunaan suatu produk dan biaya untuk memiliki produk tersebut. Biaya yaitu harga yang harus dibayar konsumen atas suatu produk yang dikonsumsi. Kepuasan yaitu seberapa puas konsumen atas suatu produk yang mereka konsumsi. Kesesuaian antara harapan dan kenyataan. Kepuasan customer tersebut ialah tingkatan di mana kinerja yang dirasakan produk akan sesuai dengan harapan seseorang pembeli atau tidak. Pasar, yaitu suatu tempat yang berisi semua pelanggan potensial yang berniat untuk transaksi terhadap suatu produk. Dari materi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa
Manajemen pemasaran atau marketing manajemen yang baik akan menentukan keberhasilan suatu perusahaan di masa mendatang. Dengan langkah-langkah dan konsep pemasaran yang optimal, maka bisa dipastikan perusahaan akan mendapat keuntungan yang maksimal dan bermanfaat juga untuk pihak-pihak yang ada di dalamnya. Untuk membangun manajemen pemasaran yang baik, tentunya harus ada analisa, perencanaan, penerapan, controlling pada semua rencana. Jika semua sudah dilakukan dengan benar, maka perusahaan bisa berkembang lebih baik. Manajer pemasaran diharapkan bisa memunculkan imajinasi yang tepat dan kreatif dalam melakukan perencanaan guna menguasai kondisi pasar yang berubah dan juga membutuhkan keterampilan, mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan perusahaan dinamis yang tersebar luas. Manajemen pemasaran yang baik juga memiliki tujuan untuk mengetahui konsumen dengan baik, sehingga perusahaan dapat menawarkan barang atau jasa serta pelayanan agar konsumen tetap loyal dan konsumen baru terus meningkat. Cukup sekian penjelasan materi manajemen marketing dari saya. Apabila ada salah kata maupun salah pengucapan, mohon dimaafkan. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.